Kenalkan, nama saya Hoirul Huzik Nur Salam. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan, kita akan merangkum tentang summary PLSQL. Pendahuluan, PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. PLSQL Engine akan memecah perintah blok PLSQL menjadi PLSQL dikerjakan oleh Procedural Statement Executor dari PLSQL Engine dan SQL dikerjakan oleh SQL Statement Executor dari Oracle Server. Keuntungan dari penggunaan PLSQL yaitu yang pertama, integrasinya, yaitu memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk storage prosedur. Kemudian, peningkatan kinerja, itu menggunakan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Selanjutnya, keuntungan yang lain yaitu modular. Yaitu bentuk-bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Kemudian portable. PLSQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server, yaitu artinya program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server yang lain, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Kemudian dapat mendeklarasikan variabel. Contohnya dapat berupa variabel, konstan, kursor, dan exception. Kemudian penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Kemudian dapat menggunakan struktur kontrol, itu seperti loop, for, dan while. Kemudian dapat menangani error, itu error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server, atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Kemudian untuk mengantisipasi beberapa hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Untuk pemanggilan PLSQL dapat langsung dari SQL Plus, ataupun dari aplikasi, ataupun dari PLSQL lainnya. Untuk deklarasi variabel, untuk struktur PLSQL sendiri yaitu untuk ada declaration, yaitu untuk mendeklarasi variabel, kursor, kemudian user defined exception, kemudian ada begin section yaitu SQL, kemudian PLSQL, kemudian ada exception, kemudian end. Untuk format deklarasi variabel yaitu kenal, konstan, kemudian tipe, not null, kemudian default nilainya. Kemudian tipe dapat menggunakan atribut %type. Kemudian aturan penulisan perintah PLSQL itu dapat ditulis dalam beberapa baris. Kemudian dapat berupa nested block, karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Kemudian setiap perintah diakhiri dengan titik koma. Kemudian komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda slash bintang. Kemudian pada akhirnya bintang slash. Kemudian pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Kemudian dapat menggunakan bind variable. Kemudian data tanda garis miring berarti run. Kemudian contoh itu deklarasi AB, kemudian inisiasi A, kemudian B, kemudian nilai variabel bind variabel CC di sini A plus B. N, kemudian slash untuk run, kemudian print C untuk mengeprint hasilnya. Selanjutnya itu jika ingin menampilkan langsung tanpa menggunakan perintah print, yaitu kita menggunakan dbms output line. Namun dengan syarat kita mengeset server outputnya on terlebih dahulu. Dan berhubungan dengan Oracle Server, sama mengambil data menggunakan select. Itu harus ditambah klausa into, kemudian select kolom. Untuk sintaksnya itu select, kemudian kolomnya, kemudian into variabelnya, kemudian from tabel, kemudian where untuk kondisi. Ini harus menghasilkan satu baris data. Kemudian dapat menggunakan SQL kursor. Kursor adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, yaitu implicit dan explicit. Untuk Oracle Server menggunakan jenis implicit. Kemudian memanipulasi data.
semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan. Contohnya insert, update, delete, sebagainya. Kemudian ada commit, rollback. Untuk contoh select, sini kita menyelect semua baris pada kolom tab. Jadi select count bintang, berarti sini menghitung jumlah baris pada tabel tab. Kemudian kita menyelectnya ke tabel jumlah yang telah kita deklarasikan terlebih dahulu dengan number. Dan selanjutnya, sini kita mencari select salary dengan nama Adams pada tabel IMP. Dari salary yang tersebut kita masukkan ke dalam variabel gaji. Dan untuk contoh DML, sini kita menggunakan select dan update. Kita select salary dari pegawai bernama Adam yang kita masukkan dalam gaji. Kemudian kita update salary-nya dengan gaji where namanya Scott. Jadi kita menyamakan pegawai dengan nama Scott dan Adam agar gajinya sama. Kemudian penulisan struktur kontrol. Sini kita menggunakan if, ada 3, yaitu if then, kemudian and if then else, ataupun if then else if. Kemudian ada struktur kontrol yang lain, yaitu case selector, yaitu when, sintaksnya yaitu case selector, kemudian when expression, then hasilnya, kemudian else hasil, kemudian and. Contohnya untuk if, yaitu di sini kita menghitung jumlah pada baris tabel tab yang masuk ke dalam J. Kemudian ada struktur kontrol. Jika J1 maka kemudian else if J2, seterusnya sampai J5, kemudian and if. Sedangkan untuk contoh case, sama seperti yang tadi, mencari jumlah J, tinggal kita zoom titik 2 sama dengan case J. Jika 1, 2, 3, 4, 5, maka N, terusnya. Kemudian untuk kontrol atau looping, sini ada 3 macam, yaitu loop sederhana, for loop, dan while loop. Untuk loop sederhana, sintaksnya yaitu loop, kemudian perintahnya, kemudian exit, when condition apa, kemudian end loop. Untuk macam yang kedua, for loop, itu for, kemudian variabelnya, in, reserve, awal, titik 2, titiknya 2 kali, titik-titik, kemudian akhir, dan akhirnya, kemudian loop, kemudian pernyataan selama looping, kemudian end loop. Nah, untuk while loop, di sini while, kemudian kondisi ketika memasukkan pernyataan, kemudian loop, kemudian pernyataan yang dimasukkan, kemudian end loop. Untuk contoh for loop, itu menghitung 1 sampai 10. Maka mencetak nilai N sebanyak 10 kali. Dan tipe data record. Untuk sintaks record yaitu type, kemudian nama record, is record, dan ada dalam kurung, deklarasi variabel, kemudian variabel nama record. Catatan, bisa menggunakan atribut tabel, dot, column, %type. Di sini untuk menyamakan tipe deklarasi variabel dengan tipe dari data type kolom dari tabel tersebut, ataupun tabel %row type. Jika ingin mengcopy data type pada tabel, contohnya berikut. Kemudian contoh tipe data record, yaitu yaitu mencari EMP row data type, maka mengcopy data type tiap baris dari tabel EMP. Kemudian select bintang into E from EMP, berarti di sini kita mengcopy tabel EMP ke E semuanya dengan kriteria namanya Adam. Maka kita tampilkan. Selanjutnya SQL cursor, itu suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat 2 jenis kursor, yaitu implicit, explicit. Implicit digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Untuk explicit digunakan secara langsung dalam pemrograman.
untuk penulisan kursor secara eksplisit, itu setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, yaitu implisit digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML dan select, dengan eksplisit dibuat oleh programmer. Untuk penggunaannya, kita declare, kemudian open, fetching, kemudian repeat fetch while not empty, kemudian di close. Sini untuk deklarasi, kursor nama is perintah select. Nah, untuk membuka tinggal open, kemudian nama kursor. Untuk membacanya kita fetching nama kursor, kemudian into tabel variabelnya. Kemudian jangan lupa untuk menutup, tinggal close nama kursor. Untuk atribut kursor ada percent is open jika ingin mengetahui booleannya sudah terbuka atau belum, yes no. Kemudian percent not found jika mencari apakah data sudah habis atau belum. Kemudian percent found jika data masih ada, atau percent row count jika ingin menghitung jumlah baris. Contoh kursor. Tuh di sini cari select bintang from department. Ini mana kita open, kemudian looping, ini fetching, masukkan dalam nomor, nama, lokasi, kemudian mencetaknya. Selanjutnya menangani kesalahan, exception handling. Itu eksepsi akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle ataupun disengaja oleh user. Jika eksepsi muncul, jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Namun jika ditangani, alur program diarahkan ke exception handler. Untuk sintaksnya, exception, when, kemudian eksepsi, or, then, kemudian penyataannya. Kemudian diakhiri dengan when orders, dan penyataan. Contoh eksepsi yaitu cursor are already open, kemudian program error, invalid cursor, ataupun invalid number. Contoh, itu di sini exception ada dua, yaitu no data found, kemudian orders. Kemudian subprogram itu nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Kemudian menggunakan struktur blok PLSQL standar. Sini subprogram modular, yaitu dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan, kemudian mudah dalam perawatan. Untuk membuat prosedur, sintaksnya create or replace prosedur, kemudian nama prosedurnya, list parameter, in, out atau in out, is atau as, kemudian begin programnya, kemudian exception handlernya, kemudian end. Contohnya. Kemudian untuk membuat fungsi, yaitu create or replace function, kemudian nama fungsinya, kemudian list parameter, kemudian return type. Di sini membedakan prosedur dan fungsi, yaitu fungsi harus mempunyai return type. Kemudian jangan lupa is atau as, kemudian begin, kemudian program PLSQL, kemudian return hasilnya, kemudian end. Untuk contohnya. Untuk lebih memahami, mari kita mengerjakan latihan soal berikut. Nomor 1, buat program yang menampilkan report dengan layout sebagai berikut.
Untuk soal nomor 2, buat program untuk menampilkan data pegawai yang menjadi bawahan orang bernama King. Kemudian A, dengan menggunakan kursor dan basic loop. B, dengan menggunakan kursor dan while loop. C, dengan menggunakan kursor dan for loop.
Nomor 3, buat program untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen tempat pegawai bekerja, kemudian grade dari gaji pegawai, dan gambar bintang setiap kelipatan 1000 dari gaji pegawai untuk pegawai bernama Adams.
Sekian untuk pembelajaran kita saat ini mengenai summary PLSQL. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.